kenapa kok saya dipanggil Gus gitu ya, kenapa kok tiba-tiba Gus Nur, kejadian itu sehingga dipanggillah saya Gus Nur. Tapi bagi saya itu sebenarnya penting nggak penting, nah. Betul. Anda nggak usah manggil saya Gus, nggak penting. Ya yang penting sekarang tuh nilai hakikihnya. Ya nasab saya jelas nggak jelas terserah Anda saja, karena kita nggak penting bagi saya. Yang penting sekarang tindakannya. Banyak yang nasabnya jelas, lahir procot dari keluarga pesantren, dididik dengan ilmu, ya ternyata ujung-ujungnya juga mesum, cabul, ujung-ujungnya juga koruptor, korupsi. Ada nggak kira-kira yang korupsi, yang Gus yang korupsi, yang sekarang diperiksa KPK itu, dana haji itu, gimana? Dan banyak lagi. Saya penasaran juga, gitu. Dicari sama admin. Ternyata bener, ada Nak Rizky. Iya. Tahun 2018. Dan ternyata memang sebenarnya tidak keluar dari masuk, tidak over si Aswan itu. Tidak seperti itu. Itu dalam suasana guyon, dalam suasana 2019 ganti presiden. Memang waktu itu relevan video itu. 2018 memang iya. Ayo siapa di ruang ini yang pilih Jokowi keluar dari masjid ini. Dan jamaah tertawa gitu. Tapi di ending video itu saya ngomong di endingnya. Jadi monggo, kalau saya 2019 ganti presiden. Kalau Anda mau ikut saya silahkan, kalau enggak ya monggo. Jadi video itu lengkapnya 29 menit, tapi itulah medsos kan, dipotong-potong sesuai dengan kebutuhannya. Oke, jadi video itu ternyata ada 2018. Dan saya bangga ada video itu. Dan saya nggak menyesal. Karena memang sekarang terbukti kan dampak kerusakannya seperti ini. Lagi pula judul dari Rakyat Bersuara itu kan amnesti dan ijazah. Nggak tahu juga itu Azwan itu. Kenapa susah sampai sekali kesana, cari data ya. Loh kalau sama-sama gitu, ayo kita bongkar jejak digital 2018 Jokowi. Azwan. Siapa namanya? Kenapa sih Bu jejak digitalku? Yang bener jejak digitalnya penguasa rezim. Betul. Itu yang bener. Apalagi Anda sebagai pecinta katanya. Pendukung kalau memang motivasinya uang, jabatan ya begitu memang. Orang diundang acara TV judulnya amnesti ijazah palsu sampai ke video saya 2018. Apa sampai ke NU di bawah. Ya termasuk kan ada Pak Jokowi yang pakai surban yang kayak di Ponorogo itu. Itu yang batal dibungkus dengan agama. Wah kalian susah ngomong sama ternak, repot sudah. Repot karena ya. Bentuknya manusia tapi otaknya ternak, jadi repot. Ya kan? Residivis itu. Antum ente kalau dibanding Nelson Mandela 7 sumur 7 langit, jauh. Gitu kan? Gimana? Kok residivis bisa jadi presiden? Gitu kan? Inti Ramadhani sama Nabi Yusuf kalau dijejer ganteng mana kira-kira? Jauh. Nabi Yusuf itu gantengnya separuh bumi, di penjara. Jadi saya residivis, yes. Dan dia bilang gini, saya nggak akan mendengarkan omongan orang yang berurusan dengan hukum residivis. Capek deh. Ada jutaan orang yang masih dengar omongan saya gitu loh. Jadi ngapain kalau nggak didengar sama inti apa terus aku setruk itu kan ya enggak. Wala-wali zaman itu enggak tahu loh. Ini wala-wali zaman itu enggak tahu ya. Jangan-jangan nanti kapan-kapan Anda juga kesandung masalah, jangan-jangan Anda juga nanti masuk penjara. Karena orang itu akan ketikam omongannya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan terus bersolawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah masih dalam rangka safar dakwah. Hari ini kami sedang berada di Bangko. Oh, alhamdulillah sudah di Jambi setelah menempuh perjalanan sekitar 12 jam dari Pekanbaru Riau kemarin. Nah, sahabat-sahabat semua, kali ini kami akan mengambil kesempatan untuk membahas momen-momen yang menurut kami penting untuk kita berikan penjelasan lebih jauh, sekaligus kesannya unik gitu untuk dibahas. Nah, langsung saja. Jadi Reski sudah catat paling tidak ada sekitar 5-6 poin Bi. Nanti mungkin bisa dibahas satu kali atau Abi bisa bahas satu persatu. Oke. Yang pertama di segmen 1 itu kan Abi langsung direspon.
bukan masuk kepada pembahasan inti dari yang menjadi program tersebut, tapi lebih personal. Mempertanyakan sebutan Gus gitu, Bi. Yang mempertanyakan sebutan Gus. Oke. Katanya ada embel-embel bahwa nasab dan keturunan Abi perlu penjelasan lebih jauh. Ya. Terus kemudian ada kutipan dari cendekiawan Muslim berkaitan dengan kalau mau menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Jadi itu adalah dalih-dalihnya gitu, Bi. Nah, pada intinya beliau Azwan ini mempertanyakan gelar ya, sebutan Gus itu, Bi. Oke. Itu yang pertama dulu, Be. Oh, pertama. Yang Oke. pertama. Apa mau langsung dibahas? Apa lagi coba? 2 atau 3 coba? Oke, yang Kita kedua. kasih waktu 15 menit lah. Yang kedua, di segmen mendekati akhir, itu kan Abi langsung direspon sama salah satu pendukung ijazah asli ya. Katanya Fitra Ramadhani. Katanya Abi residivis gitu. Makanya apapun yang Abi sampaikan beliau enggan untuk mempercayai. Oke, itu aja dulu ya. Iya. 2. Jadi baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gus Nur, kita hanya sekedar refleksi saja karena sambil nunggu Jumatan di hotel nganggur, jadi kita bikin podcast merefleksi acara Rakyat Bersuara yang kemarin di Jakarta. Mudah-mudahan ini bisa turun lagi hikmah gitu ya, turun lagi kesan yang baik kan gitu. Oke, 2 pertanyaan dari Nak Rizky. Yang pertama, Andi Azwan yang tidak mau manggil Gus karena nasabnya nggak jelas. Oke, ya, apalah arti sebuah gelar gitu ya, apalah arti sebuah nama, apalah arti sebuah pangkat, apalah arti sebuah predikat, apalah arti sebuah. Yang penting hidup ini kan ada hakiki. Sebelum saya jawab secara inti ya, saya kasih kisi-kisi dulu. Standar asli itu moral, nilai, akhlak, ya, bukan nama. Ada orang, ya anggota DPR itu berapa persen ya? Saya nggak usah pukul rata ya. Anggota DPR itu nasabnya jelas, gelarnya mungkin jelas, profesor, doktor mungkin ya, kuliahnya jelas, pendidikannya jelas, tapi mentalnya perampok, ya kan? Mentalnya koruptor. Kan gitu, itu maksudnya. Jadi seperti itu. Atau mungkin nasab saya nggak jelas, Gus nggak jelas nasabnya. Sebelum saya jawab, jadi ada Gus, ada kiai, ada ulama, pengasuh pesantren, santrinya ribuan, menghamili santrinya. Ya kan, melecehkan santrinya. Ada Gus, ada kiai, sarjana agama, lulusan Mesir, KDRT sama istrinya, mukul istrinya, zalim kepada anak istrinya. Ada banyak seperti itu. Jadi hidup itu jangan pakai kacamata kuda hanya sekedar satu dimensi saja. Formalitas saja. Ini dunia ini luas gitu ya. Kalau pakai kacamata kuda satu sudut pandang saja ya begitu hasilnya. Nah, saya ini boleh main-main ke Belige, sudah kita bahas sebenarnya, Nak, ya. Abah saya ini memang sampai abah saya wafat, memang beliau belum sempat mengenalkan mbah-mbah saya itu, Nak. Belum sempat mengenalkan leluhur-leluhur saya. Hanya sekilas saja mbah-mbahnya orang Belige, orang Madura gitu, tapi belum sempat mengenalkan. Nah, sampai abah wafat ternyata. Nah, terus iseng-iseng saja tiba-tiba ada suatu ketika ada ulama yang ngasih masukan ke saya, Gus Nur, antum ini kok bisa berani bener antum ini ya? Jangan-jangan antum ini punya nasab pejuang. Coba carilah nasab-nasabnya. Antum ini orang mana sih? Wah, saya orang Madura, Bib gitu. Ada seorang Habib begitu. Ya. Nah, coba cari Gus. Nah, waktu itu sih biasa saja kesannya, tapi setelah saya berpisah dari Habib itu, ada seorang Habib ini, tergelitik juga otak saya ini. Iya ya, siapa mbah saya ini gitu kan. Iya. Akhirnya Abi mencari tahu. Nah, mencari, karena Habib itu juga menyitir beberapa hadis keutamaan mencari nasab gitu kan. Akhirnya ada paman dan bude yang tinggal di Bangil, saya temuin. Nah, paman, bude, Pak Le,
sebenarnya abahku ini orang mana sih, mbah-mbahnya, leluhurnya tuh orang mana? Lu orang Blige, orang Madura, ayo antar saya ke sana, gitulah kurang lebihnya. Nah sejak itulah saya cari, ada di YouTube itu, sudah saya buat liputannya sampai part 1, part 2, part 3 itu. Nah baru ketahuan, ternyata leluhur-leluhur saya, mbah-mbah saya kalau di Blige terkenal bujuk rokem, bujuk pangeran dan seterusnya. Ternyata banyak ulamanya, banyak kiainya, ya bahkan apa kalau orang Madura bilang pinternya tuh banyak gitu ya. Itu yang coba lihat nanti di YouTube Gus Nur bedah rumah Madura gitu. Ada salah satu ustadz yang saya bedah rumahnya, Ustadz Syukur. Ternyata dia sepupu saya, ahli kitab kuning. Gitu ya. Jadi apa ya nak ya? Sebenarnya mungkin ini juga dari langit sudah gitu ya. Kenapa kok saya dipanggil Gus gitu ya? Kenapa kok tiba-tiba Gus Nur? Ya, kalau awal sejarahnya sih memang waktu itu bapak saya main debus di Pondok Zainul Hasan Genggong Pajarakan. Disitulah awalnya abah saya dipanggil Gus Tom Jack sama Kiai Hasan Mutawakil Allah. Saya terimbas oleh kejadian itu sehingga dipanggillah saya Gus Nur, Gus Nur, Gus Nur. Tapi bagi saya itu sebenarnya penting nggak penting. Nah, Anda nggak usah manggil saya Gus, nggak penting. Ya yang penting sekarang tuh nilai hakikihnya. Saya punya pesantren 3 lantai, tahfidz Quran di Palu, gratis. Ayo, Andi Aswan punya apa? Kita sudah keliling provinsi Banten, Bandung, Mamuju, Palu, Jono Pente, Jono Ponto ya, Manado. Kita keliling, sudah kita bangun, sudah dapat 120 masjid, Cirebon ya kan? Di mana ada bencana kita datang ke sana, kita bangun masjid, kita bedah rumah fakir miskin. Itu inti hakikat hidup itu seperti itu. Jadi kesimpulannya jawaban saya itu ya nasab saya jelas gak jelas terserah Anda saja karena kita nggak penting bagi saya. Yang penting sekarang tindakannya. Banyak yang nasabnya jelas, lahir procot dari keluarga pesantren, dididik dengan ilmu. Ya ternyata ujung-ujungnya juga mesum, cabul, ujung-ujungnya juga koruptor, korupsi. Ada nggak kira-kira yang korupsi, yang Gus yang korupsi, yang sekarang diperiksa KPK itu, dana haji itu, gimana? Dan banyak lagi, banyak gubernur, wali kota yang Gus jebolan pesantren tapi korupsi, banyak, banyak datanya. Gitu nak ya, jadi sudah, ya, saya serahkan ke Anda sajalah. Yang kedua apa? Saya percepat nak. Yang kedua, masih di bab Aswan, si Aswan dulu ya, Bia. Oh ya, apa itu? Berkaitan dengan Abi katanya di tahun 2018 pernah mengusir jamaah bagi siapa yang mendukung Jokowi. Oh ya, itu setelah tayangan itu kan saya langsung suruh admin, coba cari apa bener Abi pernah ngusir jamaah gitu kan. Memang kan lupa tahun 2018. Jadi ketika orang itu nanya saya pernah ngusir jamaah, saya bilang, ya kalau ada viralkan saja videonya. Karena di titik itu memang saya lupa. Tapi setelah acara itu selesai, saya penasaran juga. Gitu. Dicari sama admin. Ternyata benar, ada Nak Rizky. Tahun 2018. Dan ternyata memang sebenarnya tidak keluar dari masjid. Tidak over si Aswan itu. Tidak seperti itu. Itu dalam suasana guyon, dalam suasana santai gitu kan. Dan memang waktu itu 2018 itu iklim politik, suhu politik memang lagi memanas. 2019 ganti presiden. Memang saya waktu itu berkampanye haram hukumnya memilih presiden munafik. 2019 ganti presiden. Memang waktu itu relevan video itu. 2018 memang iya. Ayo siapa di ruang ini yang milih Jokowi keluar dari masjid ini. Dan jamaah tertawa gitu kan. Tapi di ending video itu saya ngomong di endingnya. Jadi monggo kalau saya 2019 ganti presiden. Kalau Anda mau ikut saya silahkan, kalau enggak ya monggo. Jadi video itu lengkapnya 29 menit, tapi itulah medsos kan dipotong-potong sesuai dengan kebutuhannya. Oke, jadi video itu ternyata ada 2018 dan saya bangga ada video itu dan saya nggak menyesal. Karena memang sekarang terbukti kan dampak kerusakannya seperti ini. Gitu teman-teman. Kurang? Ini bukan.
Cuman sekedar Rizky ada pertanyaan atau pandangan lain. Kok kenapa ya data yang sifatnya personal seperti itu dibawa di diskusi publik yang dinonton jutaan orang? Kenapa tidak lebih bijaknya data yang dibeberkan sebagai pecinta Jokowi itu lebih memperlihatkan data-data Jokowi pernah berbohong, Jokowi pernah berjanji berkampanye tidak tertunaikan, kami minta maaf gitu. Lagi pula judul dari Rakyat Bersuara itu kan amnesti dan ijazah. Nggak tahu juga itu Azwan itu kenapa susah sampai sekali cari data ya. Loh kalau sama-sama gitu, ayo kita bongkar jejak digital 2018-nya Jokowi. Azwan. Siapa namanya? Andi Azwan. Yuk ketemu lagi. Kita bongkar jejak digitalnya rezim Jokowi 2 periode. Yuk kita bongkar yuk. Anda bongkar jejak digital saya bongkar jejak digitalnya Jokowi yuk. Pembohong, pendusta, munafik, ya kan? Bebek Indosat, mobil SMK 10 juta, lapangan pekerjaan, kartu sakti, kartu sehat, kartu pinter, pengangguran digaji, tidak rangkap jabatan, tidak naik listrik, tidak naik harga-harga pangan, swasembada pangan, tidak impor, pokoknya semua tuh ada 90 janji yang dampaknya sampai anak cucu kita nanti akan merasakannya. Jadi untuk kalian termul projo-projo itu ya, sejahat-jahatnya jejak digitalku, kan katanya jejak digital itu kejam katanya. Iya. Sekejam-kejamnya jejak digitalku nggak akan mengancam kedaulatan NKRI, nggak akan mengancam masa depan anak cucumu, nggak akan mengancam dapurmu. Sekejam-kejamnya jejak digitalku. Dan itu aja masukkan ke pikiranmu. Tak ulang 3 kali. Sekejam-kejamnya jejak digitalku tidak akan mengancam NKRI, tidak akan merugikan NKRI, tidak akan merugikan kas negara, dan tidak akan mengancam masa depanmu. Nah itu intinya. Kenapa sih jejak digitalku? Yang benar jejak digitalnya penguasa rezim. Betul. Itu yang benar. Apalagi Anda sebagai pecinta katanya, pendukung. Pendukung kalau memang motivasinya uang, jabatan ya begitu memang. Wong diundang acara TV judulnya amnesti ijazah palsu sampai ke video saya 2018 sampai ke NU di bawah. Ya kan sampai membenci NU, semuanya di bawah. Nggak penting. Negara miskin, negara kacau, banyak utang bukan karena jejak digitalku. Udah mungkin. Iya, masih berkaitan dengan itu, biar Rizky sambung lagi. Apa? Kan katanya, jadi dari pembahasan gelar Gus itu ada dalih lagi di bawahnya, seakan-akan ini menghubungkan antara personalnya Abi dengan salah satu kutipan yang pernah dikutip oleh cendekiawan Muslim. Apa itu? Yaitu bungkuslah agama, kalau mau menguasai orang bodoh, bungkuslah kebatilan dengan agama. Nah pertanyaannya hari ini kan sebaliknya justru. Banyak betul keburukan, kejahatan, kebohongan, kemunafikan yang sudah ditampilkan para penguasa, tapi dengan topeng jokman, projo, mania, itu. penjilat, itu kan semua tidak ditampilkan, yang ada diumbarkan segala macam bentuk kecintaan mereka. Jadi apa bedanya sebetulnya? Ya itulah kalau orang nggak ngerti, bicara bukan bicara karena nafsu ya begitu itu. Nah, bungkuslah kebatilan dengan agama. Padahal mana saya batil? Batil yang mana? Saya nggak korupsi, rumah tangga saya bahagia. Ya kan, saya nggak nyolong duit haji, nggak nyolong duit negara. Mana yang disebut batil itu? Azwan, mana batilku, batil apa? Kalau rezim Jokowi memang batil di mata saya, memang laknatullah, makanya harus saya lawan. Nggak ada kebatilan yang saya bungkus dengan agama. Nggak ada. Sekarang saya fokus bangun masjid di kota Singosari, Malang. Masjid 24 jam aktif, tidak ditutup. Ngaji, sholat, tahfidz Quran gratis, dapur umum gratis 24 jam. Mana batil dibungkus dengan agama? Yang batil dibungkus dengan agama itu ya pejabat itu yang pakai peci, pakai surban, makan dana haji, itu yang batil maksudnya gitu loh. Ya termasuk kan ada Pak Jokowi yang pakai surban yang kayak di Ponorogo itu,
Itu yang batil dibungkus dengan agama. Wah, kalian susah ngomong sama ternak, repot sudah. Repot karena ya. Bentuknya manusia tapi otaknya ternak, jadi repot. Nah, lanjut topik berikutnya. Iya, langsung selanjutnya aja, Bi ya. Iya. Terkait dengan itu residivis. Oh iya, masih ada waktu, Nak. Berapa itu sudah? Oke, kita genepin 3 menit terakhir, Bi. Kita genepin 20 saya. Residivis ya. Iya. Bang Pitra Ramadhani, mudah-mudahan video ini sampai ke Anda. Anda bilang di waktu itu saya residivis sehingga tidak mau ngikuti omongan saya. Ya. Nggak usah dipercaya karena residivis. Ini kalau saya lupa dikoreksi ya. 11 Januari 1964 Nelson Mandela dipenjara. Betul, 27 tahun. Oke, dipenjara 27 tahun. Tanggal 11 Februari 1990 baru bebas. Ya. Nelson Mandela dipenjara seumur hidup. Ya. Cuman bebas setelah 27 tahun. Dari pindah-pindah dari satu penjara ke penjara yang lain. Dan akhirnya singkat cerita intinya beliau jadi presiden Afrika. Keren. Ya kan? Residivis itu. Antum, ente kalau dibanding Nelson Mandela, 7 sumur 7 langit. Jauh. Gitu kan? Gimana? Kok residivis bisa jadi presiden? Gitu kan? Siapa lagi? Ya, Buya Hamka, Sayyid Qutb. Sayyid Qutb ini baca sejarah. Makanya kita kemarin bahas ya. Hukum di dunia ini ada banyak. Jadi antum ini kan cuman baru tahu satu hukum KUHP aja, hukum positif aja udah songongnya setengah langit antum ini. Ada hukum adat, ada hukum budaya, ada hukum KUHP yang antum sembah-sembah itu, ada hukum positif, ada hukum kuantum, ada hukum energi, ada hukum agama, ada hukum akhirat, ada hukum dunia, ada hukum alam barzah, ada hukum apa lagi, Ustaz? Ada banyak hukum hidup itu, jangan hanya pegang satu hukum. Apalagi hukum yang Anda agung-agungan udah hukum nggak bener semua. Kalau hukum yang ada sembah-sembah itu bener, aku nggak usah dipenjara harusnya. Itu yang maling pagar laut, nikel, apa itu, minyak sawit, tambang nikel batu bara, itu yang digorok lehernya. Kalau mau hukum yang ada bangga-banggakan itu ada gitu kan. Jadi Sayyid Qutb digantung sama Presiden Mesir Gamal Abdul Nasser, namanya mulia sampai sekarang, ya kan? Ada banyak. Buya Hamka dipenjara sama Pak Karno, namanya mulia sampai sekarang, residivis itu. Antum sama Buya Hamka kalau di polling lebih mulia mana, Buya Hamka dan Pitra Ramadhani? Ayo polling coba. Lebih mulia mana kira-kira? Atau lebih hebat mana? Lebih positif mana? Jauh antum, ente. Jeglong Anda nanti ya. Terus Hasyim Asy'ari, pendiri NU, Nahdlatul Ulama, dipenjara sama Jepang. Kurang lebih 4 bulan. Disiksa, dicabut kukunya. Ayo kita adakan polling. Berani nggak Anda ngomong Hasyim Asy'ari residivis gitu? Kan sama-sama di penjara. Gitu. Atau siapa lagi? Siapa nak? Imam Syafi'i di penjara, dicambuk 70 kali. Kalau Anda orang Islam, kalau ente Islam, sholat subuh pakai kunut, nah berarti mazhab Syafi'i yang Anda pakai. Imam Syafi'i di penjara. Imam Malik di penjara. Ya kan? Paling tidak sebagai umat Islam kan harus mengetahui riwayat-riwayat tentang kenabian. Sebentar nak, saya closing dulu. Oke, closingnya nanti ada ke Nabi Yusuf itu intinya ya. Sayang sekali namanya Pitra Ramadhani gitu. Iya, Nabi Yusuf itu kurang ganteng bagaimana? Coba inti Ramadhani sama Nabi Yusuf kalau dijejer ganteng mana kira-kira? Jauh. Nabi Yusuf itu gantengnya separuh bumi, di penjara. Jadi jangan kolot begitu, kasihan ya. Tapi memang saya dapat bocoran sih. 3 narasumber ini memang selalu diundang memang untuk bikin begitu, memang dibikin memalukan dirinya sendiri ya, bikin yang aneh-aneh, dan kita baru tahu kan di balik layar ya, di balik layar kita baru tahu dari substansinya bahwa memang mereka ngomong di TV itu memang seolah-olah dalam tanda petik memang cari makan. Memang nggak penting idealis itu, ada penting bener, jujur, adil itu nggak penting, yang penting makan, yang penting dapat duit. Yang penting dapat honor, dapat tenar. Kalau kita enggak,
kita bukan ke sana arahnya. Oke, saya kembali ke materi ya. Jadi saya residivis, yes. Dan dia bilang gini, saya nggak akan mendengarkan omongan orang yang berurusan dengan hukum residivis. Capek deh. Ada jutaan orang yang masih dengar omongan saya gitu loh. Jadi ngapain kalau nggak didengar sama ente apa terus aku setruk gitu kan, ya enggak. Dan aku residivis ini nggak nyolong duit negara. Aku residivis ini nggak korupsi uang negara. Tak ulang-ulang ya, nggak nyolong dana haji, nggak nyolong nikel, tambang emas, batu bara, enggak. Aku di penjara ini karena melawan monarki absolut, melawan rezim otoriter, pembohong, munafik, penjilat, itu aku lawan. Bukan aku ini memperkaya diri sendiri terus aku masuk penjara, bukan. Gitu loh. Jadi residivis di matamu tidak apa-apa, yang penting tidak residivis di hadapan Allah. Amin. Yang penting tidak residivis di hadapan anak istriku. Yang penting tidak residivis di hadapan umat-umat yang masih berakal. Sampai sekarang kita sudah 15 hari belum pulang. Betul. Sekarang ini masih lanjut lagi. Sekarang di Bangko itu Jambi. Ya di sini berapa hari Ustaz? 4 hari. Di sini 4 hari langsung tembak Batam. Residivis menurut Anda. Yang penting tidak residivis menurut Allah dan menurut umat dan menurut keluarga. Itu intinya. Masih kurang? Mau ditambahkan Ustaz? Mungkin closing statement. Closing statement, ayo. Abi. Oh aku? Ya. Apa ya? Ya sudah nggak apa-apa, cukup itu aja. Residivis menurut manusia nggak apa-apa. Yang penting residivis yang penting tidak residivis menurut Allah. Dan buka sejarah betapa banyak orang-orang hebat yang jebolan penjara. Ya, betapa banyak orang-orang yang tercatat dalam tinta emas sejarah peradaban manusia yang ternyata dia juga pernah dipenjara. Orang baik dipenjara, berarti yang menjara adalah orang jahat. Kurang lebihnya seperti itu. Dan hati-hati, wala-wali zaman itu nggak tahu loh. Ini wala-wali zaman itu nggak tahu ya. Jangan-jangan nanti kapan-kapan Anda juga kesandung masalah, jangan-jangan Anda juga nanti masuk penjara. Karena orang itu akan ketikam omongannya sendiri. Kurang lebih seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.